Mari kita membuka Injil Markus pasal yang ketiga. Kita membaca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai 19. Mari kita membacanya. Saya akan membaca ayat 13, saya mengajak saudara membaca 14, dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon berkat-Mu supaya kami mendapatkan firman oleh penyertaan Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan yang rela membagikannya kepada kami. Di dalam kerelaan-Mu kami akan menerima banyak. Biarlah kami yang datang dengan haus dapat dipuaskan. Dan biarlah kami yang datang dengan kerinduan yang besar untuk mendapat berkat, kami dapat mendapatkannya pada hari ini. Berkati hamba-Mu, mampukan dia menyampaikan apa yang Tuhan mau beri bagi kami, sehingga tidak ada satupun yang tertahan oleh karena kelemahannya. Biarlah Tuhan yang pimpin sehingga firman Tuhan dinyatakan hari ini, kuasa setan dihancurkan, keberdosaan kami disingkirkan, dan kami makin mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam bagian sebelumnya kita sudah melihat pembeda antara mana yang disebut dengan crowd dan mana yang disebut dengan murid. Ada orang banyak berkumpul, mereka ikut Yesus tapi mereka tidak pernah menjadi murid. Tetapi ada sekelompok orang yang Tuhan pilih untuk jadi murid. Sekelompok orang yang Tuhan khususkan untuk melayani bersama dengan dia. Nah saudara, kita biasa akan lihat ini sebagai dua kelompok orang. Memang ada crowd, memang ada murid. Tapi kalau kita coba pahami dari sudut pandang kitab suci sedang membalikkan manusia ke dalam posisi sejati sebagai murid. Semua orang harus menjadi murid Allah. Semua orang harus belajar dari Allah. Semua orang harus dibentuk dan diberikan kebenaran oleh Allah. Inilah sebenarnya setting yang Tuhan berikan di Taman Eden. Di Taman Eden ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat, tapi manusia tidak bisa mengaksesnya. Manusia tidak boleh ambil buah pengetahuan baik dan jahat. Kenapa tidak boleh? Karena mereka perlu mendapatkan pengajaran. Mereka perlu dididik oleh Tuhan. Tuhan adalah guru mereka. Dan mereka harus belajar dari perkataan Tuhan. Maka pohon pengetahuan baik dan jahat, meskipun seperti adalah sumber hikmat yang begitu besar, tetapi sebenarnya adalah ujian yang Tuhan mau berikan. Apakah engkau mau menjadi murid? Ataukah engkau memilih untuk mendapatkan pengertian dari sumber yang lain? Apakah engkau mau dengar firman? Atau engkau mau mendengarkan dirimu setelah engkau mendapatkan diri menjadi sumber hikmat? Itu sebabnya beberapa tokoh di dalam tradisi reform mengatakan bahwa kesalahan manusia memakan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu bukan kesalahan karena mereka mencari pengetahuan, bukan karena mau knowledge, bukan karena ingin dapat pengetahuan. Ini berbeda dengan banyak kisah kuno yang menggambarkan manusia berjuang cari pengetahuan dan akhirnya mendapat. Tapi ini adalah kisah yang lain sama sekali. Jika engkau mau berjuang mencari pengetahuan, engkau harus jadi murid Tuhan. Tidak ada cara lain. Jika engkau ingin cara lain, maka engkau sedang jauh dari pengetahuan yang sejati. Maka pohon pengetahuan baik dan jahat ini dipahami sebagai sumber otonomi dari manusia. Manusia mau berpikir sendiri, manusia ingin jadikan dirinya sumber kebenaran, dan manusia tidak mau tunduk untuk belajar dari Tuhan. Nah inilah sebenarnya awal dari kecelakaan manusia. Maka saudara, kecelakaan manusia jatuh dalam dosa di dalam kisah Taman Eden ini bisa disoroti dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah kekacauan otoritas. Manusia harus menjadi penguasa atas seluruh alam, tapi manusia bahkan dikuasai oleh makhluk bernama ular. Lalu ada otoritas yang rusak dari keluarga. Adam harusnya menjadi pelindung Hawa, dan Adam menjadi pelindung dengan menjaga Hawa dari kerusakan dan dosa. Adam harusnya melindungi Hawa, bukan conform kepada ide yang liar yang Hawa dapatkan. Lalu Adam harusnya melindungi Hawa dari ular. Dia harusnya menjaga supaya Hawa tidak dipengaruhi oleh perkataan ular. Maka kita bisa lihat kejatuhan manusia sebagai kegagalan
pria, kegagalan laki-laki mengambil peran menjadi kepala keluarga. Dan ini kegagalan yang terus kita lihat di dalam sejarah. Kisah di Taman Eden adalah kisah yang menjadi sumber inspirasi untuk kita memahami kerusakan yang terjadi sampai zaman sekarang. Begitu banyak rusak terjadi, begitu banyak kekacauan terjadi karena manusia tunduk kepada alam. Manusia tunduk kepada drive yang alamiah. Manusia tunduk kepada keharusan alamiah. Apa itu keharusan alamiah? Keharusan untuk mendapatkan makan, keharusan untuk mempunyai keturunan, keharusan untuk bertahan hidup. Ini keharusan yang membuat manusia berjuang dan akhirnya membalikan tata yang Tuhan berikan. Tatanan yang Tuhan berikan di mana manusia menguasai alam. Sekarang manusia dikuasai oleh alam. Lalu kesalahan kedua yang tadi kita sudah lihat adalah kesalahan peran seorang laki-laki. Kita sering mengatakan yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa adalah Hawa mengambil buah itu lalu memberikannya kepada Adam. Tapi hal paling penting yang harus kita lihat adalah pasifnya Adam menjadi problem besar di dalam kejatuhan manusia di dalam dosa. Hawa punya peran yang ditafsirkan di dalam abad pertengahan, dari Bapa Gereja sampai abad pertengahan. Hawa melihat yang indah, lalu dia menyukainya. Dia melihat yang desirable, lalu dia tunduk kepada desire-nya. Nah, ini pun jadi aspek yang kita perlu pelajari. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena yang desirable ternyata lebih penting daripada kebenaran firman. Nah, itu sebabnya ketika kita lihat kisah di Taman Eden, kita melihat begitu banyak sudut pandang yang sampai sekarang masih bersuara untuk memberikan kita hikmat. Nah, tapi kita akan soroti aspek penting mengenai pohon pengetahuan baik dan jahat. Maka kita bisa lihat yang membuat manusia jatuh dalam dosa adalah tidak adanya pendidikan yang benar. Tidak adanya pola edukasi yang Tuhan mau tanamkan di dalam dunia ini. Pola edukasinya apa sih? Pola edukasinya itu bukan Adam mengajar Hawa lalu selesai. Pola edukasinya adalah Tuhan adalah sumber firman. Tuhan sumber firman dan bukan yang lain. Nah, maka pohon pengetahuan baik dan jahat ini muncul sebagai ujian. Saudara, banyak kali pengertian dari scholar atau ahli tafsir perjanjian lama. Nah, ahli tafsir perjanjian lama ini perlu kita dengar meskipun perlu kita kritisi. Karena mereka menginteraksikan kisah perjanjian lama dengan kisah-kisah lain pada zaman kuno. Mereka bisa melihat dari sudut pandang yang sangat jelas bahwa kitab Kejadian membahas sesuatu yang banyak dibahas oleh cerita-cerita kuno juga. Tapi juga kadang-kadang ahli perjanjian lama menjadi kebablasan. Mereka melihat perjanjian lama cuma salah satu dari kisah kuno yang bisa salah. Sama seperti kisah kuno lain. Maka sambil belajar, sambil kritisi. Tapi hal paling penting yang kita bisa pelajari dari para ahli perjanjian lama adalah mereka sadar betapa dekatnya cerita perjanjian lama dengan beberapa versi cerita yang ada di dalam zaman kuno. Nah, apa itu pohon pengetahuan baik dan jahat? Pohon pengetahuan baik dan jahat seringkali disimbolkan sebagai desire, kerinduan manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang nanti berkait dengan seni dan teknologi. Nah, di dalam zaman kuno seni dan teknologi itu satu ya. Jadi kalau sudah bilang techne di dalam bahasa Yunani, techne itu sama dengan seni, juga sama dengan pengembangan dari teknologi. Tidak ada perbedaan seperti yang kita pahami sekarang. Teknik identik dengan otak kiri, seni identik dengan otak kanan. Ini zaman sekarang. Zaman kuno seni dan teknik itu satu. Teknologi dan seni tidak bisa dipisahkan. Maka pohon pengetahuan baik dan jahat adalah sumber pengetahuan seni, sumber pengetahuan teknik, sumber pengetahuan yang non-religius. Sumber pengetahuan mengenai bagaimana kita hidup, bagaimana kita kerja, bagaimana kita belajar, bagaimana kita menggali pengetahuan, bagaimana kita membangun kota, bagaimana kita membangun kesenian. Nah, ini yang disebut dengan sumber dari segala pengetahuan. Tapi orang kuno juga percaya selain sumber pengetahuan yang bersifat hidup, mereka juga perlu sumber pengetahuan yang bersifat ketuhanan atau divine. Nah, ini yang seringkali ditafsirkan dilambangkan oleh pohon kehidupan. Ada pohon yang memberikan sumber yang membuat kita hidup secara berkait dengan divinitas, berkait dengan keilahian. Ada sumber pengetahuan yang membuat kita hidup untuk menjalankan budaya kita. Nah, dua pengetahuan ini sangat penting di dalam dunia kuno. Engkau harus beragama dengan baik, engkau juga harus berilmu dengan baik. Engkau harus punya pengetahuan yang menaklukkan alam. Engkau juga harus punya pengetahuan yang membuat engkau takluk kepada Tuhan. Pengetahuan yang membuat kita menyembah dan pengetahuan yang membuat kita menguasai. Nah, dua ini seringkali ditafsirkan, disimbolkan oleh dua pohon di dalam Taman Eden. Dua pohon yang ada di dalam center dari seluruh sanctuary bernama Taman Eden. Saudara, seluruh bumi adalah tempat ibadah. Dan Taman Eden adalah tempat utamanya
Inilah setting yang Tuhan berikan di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Maka ketika manusia digoda oleh iblis, kau makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini, kau matanya akan terbuka dan kau akan jadi seperti Allah, tahu membedakan mana baik mana jahat. Bayangkan kita punya mata ilahi, mata yang bisa melihat hikmat, mata yang bisa melihat masa depan, mata yang bisa menerawang sampai ke dalam hati manusia. Ini mata diinginkan oleh siapapun. Semua manusia memimpikan ada kemampuan melihat seperti Tuhan melihat. Ada kemampuan mempersepsi segala sesuatu seperti Tuhan memahami segala sesuatu. Ini impian besar. Sehingga banyak kali manusia mengembangkan budaya belajar karena ingin mendapatkan pengetahuan dewa, pengetahuan ilahi. Ada begitu banyak legenda tentang hal ini. Legenda kalau kita gali masuk ke dalam arkeologi kuno, di dalam bangsa-bangsa yang sudah lama tidak ada, mungkin kau akan dapat cara untuk mendapatkan cara melihat seperti para dewa itu melihat. Demikian juga yang biasanya orang pahami di dalam The Great Pyramid. Apa sih yang ada di dalam piramida? Kalau piramida disebut hanya tempat pemakaman Firaun, itu sepertinya berlebihan. Karena piramida mengandung begitu banyak teka-teki yang sampai sekarang belum bisa diurai. Apa yang ada di dalam? Nah, banyak orang percaya di dalam itu ada rahasia pengetahuan yang membuat kita mempunyai pengetahuan ilahi. Divine knowledge. Pengetahuan melihat masa depan. Pengetahuan melihat tidak ada rahasia. Pengetahuan menggali pengetahuan yang ada tersembunyi di dalam alam. Nah, maka orang ingin tahu karena ingin punya pengetahuan dewa. Tapi masuk ke dalam zaman skeptis. Masuk ke dalam zaman di mana agama kuno mulai hilang karena kekristenan. Lalu masuk di dalam zaman di mana kekristenan pun mulai disingkirkan oleh orang agnostik, orang ateis, orang skeptis. Maka pendidikan seperti kehilangan arah. Kenapa engkau dididik? Oh, untuk mempunyai divine knowledge. Mana bisa punya divine knowledge? There are no such things as divine. Tidak ada yang ilahi. Yang ada hanya alam, yang ada hanya materi, yang ada hanya energi, yang ada hanya sains. Jadi Tuhan mulai disingkirkan dan di situ uniknya manusia kehilangan sifat perseptif di dalam pendidikan. Pendidikan tidak lagi memberikan hikmat hidup yang penting. Pendidikan hanya membuat manusia mengcover area yang kecil yang dipahami di dalam bidang yang dia pelajari. Kalau orang mempelajari satu bidang, dia akan ahli di bidang itu, dia akan kerja di bidang itu, dan dia bodoh dalam bidang hal yang lain. Kalau dia mau mempelajari dunia bisnis, dia akan pintar dalam bisnis, dia akan mengerti bagaimana jalankan bisnis, tapi dia bodoh dalam hal lain. Kita tidak lagi mencari kunci untuk menyatukan seluruh hikmat yang bisa diterapkan baik di dalam dunia bisnis, baik di dalam dunia kerja, baik di dalam keluarga, baik di dalam relasi, baik di dalam pacaran. Nah, maka saudara, kalau ngomong pacaran yang muda langsung ambil pensil, siap-siap tulis. Gimana hikmat pacaran? Saya mau tahu. Nah, saudara sekalian, hikmat yang bisa berpengaruh ke semua bidang, ini sudah tidak dipercaya di dalam zaman modern. Zaman modern hanya mengerti spesialisasi. Kamu mempunyai pengetahuan yang spesifik. Nah, Pak Stephen Tong pernah mempercanakan hal ini cuma jokes ya, tapi zaman modern itu adalah zaman ketika orang menjadi ahli di dalam satu bidang spesifik. Kalau engkau mau jadi dokter gigi bisa selidiki lebih spesifik lagi. Gigi di dalam bagian apa? Di dalam menambal gigi bolong. Gigi bolong, gigi atas atau gigi bawah, ada spesialisasi lagi. Gigi atas nomor berapa? Nomor 3 atau nomor 5. Nah, jadi saudara akan cari praktek dokter yang spesifik. Kalau gigimu nomor 5 bolong, cari dokter ahli gigi nomor 5. Nah, ini tentu nggak real ya, tapi ini adalah jokes untuk membuat kita peka melihat. Zaman ini adalah zaman yang terlalu specified, terlalu sempit bidang untuk dipelajari. Meskipun sangat dalam, tapi kurang meluas. Nah, saudara, jadi kita ada di dalam keadaan bingung. Lebih baik dalami satu bidang secara tuntas, atau pahami satu kunci master untuk melihat semua bidang tapi kurang mendalam. Nah, ini jadi pergumulan dari orang barat dan orang timur. Orang timur mengatakan, milikilah kunci untuk ngerti segala hal. Orang barat bilang, kamu adalah menjadi jack of all trades, tapi master of none. Kamu tidak pernah menguasai satu bidang. Kamu cuma kuasai tipis, dangkal, permukaan dari setiap bidang. Tapi orang timur akan mengatakan, paling tidak saya bisa bertahan hidup di banyak tempat. Kamu cuma ahli di satu bidang, begitu kamu tercabut dari bidang itu, mati kamu. Nah, jadi ini perdebatan yang tidak habis-habis. Tapi orang dulu tidak pernah berdebat tentang ini. Karena mereka tahu kalau kami cari pengetahuan, bukan cari dalam tapi satu, atau dangkal tapi banyak. Yang kami cari adalah divine knowledge. Bagaimana mengenal yang ilahi, bagaimana mengenal yang di atas sana. Inilah pelajaran hikmat. Loh, mengenal yang di atas sana itu kan agama. Enggak,
Oke, benar, mengenal yang di atas itu aspek agama ada, pohon kehidupan. Tapi mengenal yang di atas itu juga berkait dengan pengetahuan di bumi. Mengenal para dewa untuk mengerti hidup di bumi. Ini orang-orang kafir. Mengenal Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub untuk mengerti bagaimana hidup di bumi. Nah, ini adalah Israel. Jadi mengenal Tuhan itu sangat penting. Lalu bagaimana mengenal Tuhan? Di dalam Taman Eden ada anti mitos. Saudara, cerita Alkitab seringkali ada interaksi dengan mitos sekaligus kritik terhadap mitos. Nah, orang-orang kuno percaya mencari pengetahuan ilahi harus dengan mencari bijaksana. Dan biasanya bijaksana ini ada di 3 tempat di dalam dunia kuno. Yang pertama adalah gunung yang tinggi. Mau cari bijaksana ke gunung? Makanya saudara cari bijaksana, bukan saudara, jangan ya, ke Gunung Kawi gitu ya. Kenapa pergi ke Gunung Kawi? Karena ada bijaksana ilahi, supaya saya tahu gimana jadi kaya di bumi. Perginya kemana? Ke gunung. Yang kedua ada di dalam gua, ada di dalam tempat tersembunyi, ada di dalam kuil-kuil buatan manusia, tempat-tempat yang ditudungi oleh atap, tempat-tempat yang tersembunyi di bawah bumi. Yang ketiga adalah pohon. Menarik ya bahwa sang pendiri agama tradisi Buddhisme, Siddhartha Sakyamuni, dia bertapa di bawah sebuah pohon. Lalu dia mendapatkan kesadaran, manusia menderita karena dia terlalu banyak ingin. Nah, maka dia mendapatkan hikmat lewat di bawah pohon dia bertapa. Nah, banyak orang bertapa di bawah pohon dapat pengetahuan. Saudara, ini bercanda dari zaman dulu ya. Pohon itu pemberi pengetahuan, maka selalu pilih nomor 2. Itu yang kampanye dulu selalu katakan. Tapi tentu itu bohong ya, saudara, nggak usah dengarkan. Nah, jadi pohon tempat sumber kita mendapatkan inspirasi, mendapatkan ilham dari para dewa, dari para ilah di atas sana. Nah, Tuhan mengkritik ini. Maka ketika ditaruhlah pohon pengetahuan baik dan jahat, pembaca zaman kuno akan mengatakan, nah ini sumber pengetahuannya di sini. Sumbernya adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Mau mengetahui inspirasi dari Tuhan, mau mengerti bijaksana dari Tuhan yang baru selesai menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan semua sendiri loh. Dia lebih hebat dari dewa manapun. Tidak ada dewa bisa membuat semua ini single-handedly. Tapi Tuhan membuat semua sendiri. Maka Tuhan hikmatnya lebih tinggi dari dewa manapun. Di mana aku bisa mengakses engkau? Wah, puji Tuhan, ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Aku bisa mengakses engkau lewat pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi saudara, sifat anti mitos dari kisah Taman Eden muncul. Tuhan mengatakan mengenai pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kau makan buahnya. Pada hari engkau makan, engkau akan mati. Makan mati, bukan makan ngerti. Ngerti? Makan mati, bukan ngerti. Lalu Adam dapat perintah ini, oke Tuhan, kalau makan mati, saya tidak akan makan nanti mati. Lalu ular datang, ular pakai variasi bumi, pakai variasi yang umum ada di mana-mana. Loh, ini pohon pengetahuan baik dan jahat loh, masa nggak boleh dimakan sih? Di mana-mana ya, ini di mana-mana menurut pembaca mula-mula itu Israel ya, karena Adam dan Hawa baru 2 orang waktu itu. Tapi di mana-mana menurut pembacaan Israel waktu Israel baca, di mana-mana ya pohon sumber mengerti hikmat inspirasi dewa. Mau mengerti Tuhan, ya dekat ke pohon. Ini udah ada pohonnya, namanya pun pohon pengetahuan baik dan jahat. Saudara, di mana ada pohon namanya ini ya? Di Taman Eden. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Berarti kita bisa tahu moral, bisa mengerti bagaimana bersikap, bisa mengerti bagaimana berelasi, bisa mengerti bagaimana kuasai manusia, bisa mengerti bagaimana mengatur manusia, bisa mengerti bagaimana berstrategi perang dan lain-lain. Inilah sumbernya. Kenapa dilarang? Karena Tuhan mengatakan, engkau tidak perlu mengakses aku lewat pohon. Engkau perlu mengakses aku dengan kehadiranku. Tuhan hadir, nggak pakai pohon. Tuhan hadir, tidak pakai buah. Tuhan hadir dengan firman. Ini yang harus engkau kejar. Lalu bagaimana dengan pohon kehidupan? Bukankah kalau inspirasi untuk hidup di bumi tidak perlu pohon? Berarti inspirasi untuk agama juga tidak perlu pohon. Kenapa ada pohon kehidupan? Nah, saudara sekalian, pohon kehidupan itu pohon yang belum berbuah waktu itu. Maka Tuhan tidak mengatakan bahwa Adam dan Hawa tidak boleh makan pohon kehidupan, punya buah. Tapi buahnya belum muncul. Lalu Tuhan mengatakan mereka harus diusir supaya tidak mengakses pohon kehidupan dan buah yang dihasilkan. Di mana pohon kehidupan dan buah yang dihasilkan? Saudara, tema pohon adalah tema yang layak diikuti di dalam kitab Perjanjian Lama. Tema pohon bermunculan di dalam beberapa kitab penting. Salah satunya di dalam kitab Hakim-Hakim, dikatakan Deborah memberikan penghakiman waktu dia duduk di bawah sebuah pohon. Ini berarti ada pelanggaran dari anti mitos kitab Kejadian. Deborah kenapa menghakimi di bawah pohon?
Karena dia mau punya hikmat ilahi waktu menghakimi. Kenapa menghakimi di bawah pohon? Kenapa tidak pelajari Torah? Kenapa tidak pelajari firman Tuhan? Deborah tidak melakukan itu. Nah maka kalau baca kitab Hakim-Hakim, ada banyak dosa yang secara real dilakukan, tapi secara implisit saja diceritakan. Kitab Hakim-Hakim menunjukkan manusia sudah sangat banyak berdosa. Sehingga ada banyak dosa-dosa yang tidak terlalu jelas Tuhan bukakan. Termasuk ketika Deborah menghakimi di bawah sebuah pohon. Lalu saudara memperhatikan bahwa kisah Saul di dalam kitab Samuel juga seringkali berkait dengan pohon. Saul suka nongkrong di bawah pohon. Nah ini bukan seperti cerita saudara di sekolah, jangan suka di bawah pohon nanti kesambet. Bukan itu tujuannya. Kenapa Saul suka di bawah pohon? Karena saudara langsung dapat pesan implisit dari kisah Alkitab. Karena dia mau menghakimi. Dia ingin punya hikmat, dia ingin punya bijaksana. Maka berada di bawah pohon seringkali, tidak semua ya, saudara nggak harus lihat konteks. Jangan tiap kali ada pohon negatif. Saudara baca lalu Tuhan mengatakan engkau akan menikmati pohon zaitun. Zaitun itu pohon kan? Berarti ini pun iblis. Bukan ya, saudara lihat konteks baik-baik. Ada yang sedang bicara negatif. Ada yang sedang bicara hal lain. Nah maka ketika dikatakan Saul, raja mau menghakimi. Dia ada di bawah sebuah pohon. Ini sesuatu yang negatif. Engkau ada di bawah sebuah pohon. Engkau mau menghakimi. Engkau dapat pengertian dari manakah? Lalu saudara sekalian bisa melihat juga di dalam kisah perjanjian baru. Ketika Yesus memanggil Nathanael, aku sudah melihat engkau sebelum Filipus memanggil engkau. Waktu engkau ada di bawah sebuah pohon ara. Nah ini juga tema di bawah pohon. Lalu saudara di bawah pohon ada lagi, yaitu ketika Zakeus manjat pohon, Yesus ada di bawah pohon. Yesus ada di bawah pohon, dia langsung mengatakan, hei Zakeus turunlah, aku mau makan di rumahmu. Ternyata ada hal yang baik bisa turun dari pohon. Ini pohon sikamor ya, sebenarnya bukan pohon ara. Kok bisa ada hal baik turun dari pohon ara? Waktu orang Yahudi baca, yang turun dari pohon sikamor itu bukan baik, yang turun Zakeus kok. Zakeus pemungut cukai, badannya kecil lagi. Orang dulu mengatakan badan yang kecil jahat, itu artinya sudah dikutuk Tuhan. Jadi kamu badan kecil dan jahat. Kalau badan kecil baik gak apa-apa, itu oke. Ini sudah badan kecil jahat lagi. Kamu kan pemungut cukai. Tapi Tuhan Yesus mengatakan ini adalah buah sulung. Pohon sikamor mirip pohon ara, tapi tidak ada buah. Tapi Tuhan mengatakan, aku berfirman. Dan buah pohon yang kering pun menghasilkan buah. Jadi Yesus di bawah pohon sikamor jangan ditafsirkan sama dengan Saul di bawah pohon ya. Yesus di bawah pohon untuk memetik buah sulung yang namanya Zakeus. Bukan untuk menjadi hakim yang minta pengetahuan dari sumber namanya pohon. Nah maka kalau kita lihat tema pohon, pohon kehidupan ini mengalami evolusi doktrin atau evolusi pengajaran di dalam Alkitab. Ini bukan Darwinism evolution ya. Nah saudara, pohon di Taman Eden tidak pernah dibahas, pohon kehidupan tidak pernah dibahas dengan spesifik. Tapi pelan-pelan mulai diekspresikan bahwa pohon kehidupan akan digenapi di dalam salib. Salib adalah pohon kehidupan. Kristus adalah the true pohon kehidupan. Dan di dalam kitab Wahyu dikatakan, semua bangsa-bangsa datang makan dari buah dari pohon kehidupan. Ini pohonnya namanya Kristus. Jadi Kristuslah penggenap dari pohon kehidupan. Nah maka pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh jadi sumber pengetahuanmu. Ini menjadi ujian. Kamu bisa pilih dua jalan, pohon atau firman. Engkau ingin ikut pohon atau ingin ikut Tuhan. Saya bersyukur loh kita gak di zaman Orde Baru. Kalau gak khotbah begini udah pasti ditangkap gitu ya. Mau ikut pohon atau ikut Tuhan? Loh berarti ikut pohon itu ikut setan. Iya itu pohon itu setan. Waduh ini anti pemerintah. Oke itu sudah masa lalu. Sekarang kita lanjut di dalam posisi netral. Tidak mendukung apa-apa yang kontroversial. Ya kira-kira begitulah. Nah maka bagaimana hidup? Jangan ikut pohon. Bagaimana hidup? Ikut firman Tuhan. Tapi ular langsung selewengkan. Ular ingin mengekalkan cerita mitos masuk ke dalam Taman Eden juga. Kamu mau tahu, ya makan buah ini dong. Masa sih dilarang? Iya katanya kalau kami sentuh raba atau makan, nanti kami mati. Ini Hawa yang jawab. Ular mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Perhatikan di dalam bahasa Ibrani, ular pakai kata mut, tamut. Mati-mati, kematian dari kematian. Sedangkan Hawa waktu menjawab ular cuma pakai kata mut, gak diulangi. Berarti Hawa kurang ngerti firman dibandingkan ular. Ular belajar firman lebih daripada Hawa. Dia rajin ikut PA. Tapi dia ikut PA untuk menipu orang. Tahu tidak Tuhan berkata, kalau makan ini mati itu bohong. Loh kenapa bohong? Kenapa bohong? Kamu sekali-kali tidak akan mati. Sebaliknya kalau kamu makan, kamu dapat mempunyai persepsi ilahi. Kamu jadi perseptif di dalam level dewa. Kamu akan mengerti seperti Tuhan mengerti. Hawa langsung tertarik. Bisa ngerti seperti Tuhan, keren juga ya. Tapi heran ya, Alkitab itu peka sekali memberikan penjelasan. Meskipun Hawa mengagumi kemampuan buah ini memberikan pengetahuan,
Tapi Hawa tertarik oleh bentuk buahnya, pengetahuan dan keindahannya. Nah, ini mungkin agak sedikit kurang disetujui oleh para perempuan, tapi Hawa melihat keindahan bentuk dari buah itu. Mirip dengan kalau perempuan pergi belanja, lihat bentuk yang bagus langsung beli. Ini mohon maaf kalau saudara nggak gitu ya. Ini stereotip yang mungkin nggak sesuai bagi semua. Begitu pergi shopping, pulang-pulang ada barang-barang lucu yang nggak berguna. Ini apa? Lucu. Kalau lucu kenapa dibeli? Kalau kita nggak perlu kenapa dibeli? Tapi lucu. Nah ini kolektor benda lucu. Semua yang lucu ada. Gantungan kunci lucu, boneka lucu, tas lucu, gantungan mobil lucu. Saya punya teman ya, gantungan spionnya itu ada 3 boneka lucu. Saya tanya sama dia, kenapa taruh ini? Dia bilang istriku yang taruh. Lumayan mengganggu pemandangan. Lebih baik pemandangan diganggu daripada ribut sama dia gitu. Udahlah, nggak usah provokasi saya. Nah saudara, beli yang lucu, lihat yang lucu. Jadi waktu perempuan lihat buah ini, dia tidak melihat dengan jahat. Nah jahat itu kalau dia mengatakan, oh makan buah ini bisa selevel dengan Tuhan. Bagus juga kalau aku selevel dengan Tuhan. Bagus juga kalau aku bisa seperti Tuhan. Hawa tidak punya pikiran ini. Nah maka beberapa tokoh perjanjian lama menafsir, Hawa tidak punya pikiran ini, tapi muncul pikiran ini di dalam Adam, meskipun Alkitab nggak tulis ya. Nah jadi saudara masih bisa pilih lah mau setuju atau enggak. Kalau saudara bilang Alkitab nggak tulis, jangan suudzon, gitu ya. Jangan pakai hermeneutics of suspicion dong. Oke, kalau saudara nggak setuju nggak apa-apa, Alkitab memang nggak tulis. Tapi coba pikir ya, kenapa Adam begitu dipersalahkan? Mungkinkah dia memang punya pikiran ini? Mungkin. Apakah benar? Nggak tahu. Tapi dugaan dari beberapa ahli perjanjian lama menafsir ke situ. Kayaknya Alkitab sedang memberikan hint meskipun sangat subtle. Bahwa Adam mengatakan bagus juga kalau aku mirip Allah. Dan bukankah ini dikonfirmasi di dalam bagian lain kitab suci. Bahwa manusia mau jadi Allah. Bahwa iblis jatuh dalam dosa. Karena dia mau jadi seperti Allah. Manusia itu gambar Allah. Tapi manusia bilang gambar Allah. Aku gak mau jadi gambar Allah. Gambar Allah menunjukkan aku di bawah. Aku refleksikan Tuhan di bawahnya Tuhan. Aku ingin setara dengan Tuhan. Maka mereka tidak mau jadi gambar Allah. Mereka mau menjadi setara dengan Allah. Gambar Allah mengasumsikan atau memberikan pengertian kita di bawah Tuhan. Tapi menjadi sama dengan Allah mengasumsikan atau memberikan pengertian kita setara dengan Tuhan. Nah jadi sangat mungkin loh Adam punya pikiran ini. Hawa cuma lihat bentuknya bagus, lucu ya, bisa buat gantungan. Kayaknya kalau dimakan nanti kulit buah ini bisa buat hiasan loh. Tapi Adam punya pikiran lain. Nah ini kalau penafsiran yang tadi ya. Kalau saudara gak setuju juga beda dengan saya. Beda dengan para penafsir ini. It's okay, saya gak akan memusuhi saudara. Cuma mungkin gak akan suruh saudara khotbah aja. Oke enggak. Itu cuma bercanda ya. Nah saudara Adam mulai berpikir. Hawa melihat bagus bentuknya. Aduh desirable banget. Bagus sekali, indah, beautiful. Adam mengatakan saya bisa seperti Allah. Boleh juga. Tapi boleh juga kenapa dia gak bertindak ambil, dia tunggu istrinya yang ambil. Kenapa tunggu istri? Ya gimana ya, kan gak boleh ambil sama Tuhan. Lalu istrinya ambil, memakannya dan memberikannya kepada suaminya yang ada bersama dia. Adam bukan ngumpet. Itu Hawa dan ular ketemu, itu ada Adam. Tapi heran ya, ular pilih bicara sama Hawa. Kenapa? Jangan langsung bicara sama kepala, bicara dulu sama wakil. Nah, gitu juga di gereja kan, jangan langsung ke GS lah gitu ya, lewat wakilnya dulu. Nah, saudara agak-agak mirip ular. Bercanda ya, saudara bedakan mana bercanda mana serius. Nah maka saudara Adam diam, biar Hawa dulu ambil. Ini sekali lagi tidak eksplisit diberitakan. Saudara boleh setuju, saudara boleh merasa ini terlalu berlebihan lah. Ini terlalu membaca too much, ini terlalu membuat Adam jadi jahat sekali. Ya boleh juga, tapi agak menarik untuk mempertimbangkan ini. Mempertimbangkan dulu paling tidak. Adam diam. Karena dia bersama dengan Hawa, ular bicara dengan Hawa, ada dialog terjadi dan Adam tidak berkata apa-apa. Adam tidak mendekat ke Hawa dan mengatakan, ngapain lu? Oh lagi ngomong sama serafim ini, sama saraf ini, sama ular ini. Kedengarannya mengasihkan. Ular di dalam kisah ini pakai kata nahas sebenarnya bukan saraf, tapi duanya interchangeable. Sebenarnya mengasihkan diskusi dengan makhluk ini. Dia kelihatan begitu pintar. Adam mengatakan, gak boleh. Sumber pengetahuan kita cuma Tuhan dan Tuhan bisa lewat saya. Dengarlah saya. Kamu perhatikan khotbah saya, gak usah khotbah yang lain. Gitu ya. Sama, saya juga berharap saudara perhatikan khotbah saya, gak usah dengerin pendeta ular. Gitu ya. Yang pendeta bukan ular silakan dengerin. Nah, harusnya Adam mengatakan kepada Hawa, jangan dengar ular, dengar saya. Saya dapat firman dari Tuhan, akulah pendidikmu, bukan ular-ular ini. Tapi Adam tidak melakukan itu. Adam tunggu Hawa mengambil dan ketika diberi kepada dia, dia tidak protes, dia tidak marah, dia pura-pura terima atau enggak ngerti atau apapun. Ini ada buah, oh oke. Makan dulu baru tanya. Ini buah apa? Ya pengetahuan baik dan jahat. Ups,
Saya sudah makan, gitu. Nggak terjadi kan? Dia makan dengan rela. Setelah makan, ternyata benar-benar mereka dapat pengetahuan. Tapi pengetahuan yang bukan bersumber dari Tuhan, tapi bersumber dari hikmat pohon. Sumber pengetahuan yang dari pohon membuat mereka terbuka matanya. Lalu mereka lihat satu sama lain telanjang. Lalu mereka rasa malu dan mereka tutup diri mereka. Apa maksudnya ya? Apakah maksudnya pengetahuan bikin kita bijak dan bijak membuat kita berpakaian? Ada orang mengatakan atau banyak kelompok mengatakan bahwa pakaian itu membedakan kita dari binatang. Binatang tidak berpakaian, kita berpakaian. Pakaian menandakan budaya. Buktinya manusia sebelum dapat pengetahuan belum berbudaya. Setelah dapat pengetahuan jadi budaya, berbudaya. Tapi ini menyamakan kebudayaan dengan kejatuhan dalam dosa. Kebudayaan tidak boleh diidentikan sebagai bagian dari dosa. Karena sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan memerintahkan Adam untuk menangani Taman Eden dan merawatnya. Untuk melakukan avat dan syamar. Kata avat ini bisa jadi bagian dari ibadah, tapi juga bisa bagian dari kebudayaan. Nah maka Tuhan minta Adam melakukan kebudayaan sebelum dia jatuh dalam dosa. Jadi kenapa manusia berpakaian? Saudara, manusia memang akan dikenakan pakaian oleh Tuhan. Adam dan Hawa sedang nantikan mana pakaian yang akan Tuhan kenakan. Apakah Tuhan akan kenakan pakaian mulia karena saya berhasil mentaati Tuhan, atau saya dapat pakaian yang lain? Nah mereka akhirnya sadar mereka belum berpakaian dan mereka merasa malu. Keduanya merasa malu dan ini tidak beres. Kenapa enggak beres? Karena mereka suami istri. Kenapa suami istri merasa malu dan tertutup satu sama lain? Ada yang salah dengan ketertutupan seperti ini. Nah maka efek dari meleknya mata mereka ternyata adalah kerusakan relasi. Mereka dapat pengetahuan tapi relasi rusak. Mereka mengerti hikmat tapi hikmat ini tidak bisa diterapkan di dalam relasi antara Adam dan Hawa. Adam dan Hawa relasi rusak. Dan setelah Adam jatuh dalam dosa, Tuhan tegur dia. Adam mengatakan, perempuan yang kamu tempatkan di sisiku, dialah yang memberi maka aku makan. Jadi perempuan dipersalahkan sekarang. Relasi menjadi demikian rusak karena pengetahuan yang diakses bukan dari Tuhan. Sudah punya banyak pengetahuan, tapi apakah itu diakses dari hikmat Tuhan? Begitu banyak versi pengetahuan yang kita peroleh dari pohon, bukan dari Tuhan. Maka manusia gagal jadi murid, karena mereka tidak mau jadikan Tuhan guru. Mengapa mesti belajar dari perkataan Tuhan? Kenapa kita tidak cari sumber lain? Maka ujian pertama yang Tuhan berikan kepada manusia adalah apakah engkau mau jadi murid? Apakah engkau bersedia dididik? Saudara, menjadi murid di dalam pengertian Yahudi, itu berarti terserah guru mau memberikan pengetahuan apa. Murid nggak bisa tuntut SKS atau tuntut kurikulum sesuai dengan yang dia mau. Tapi kalau saudara akses pengetahuan lewat pohon, itu terserah saudara. Saudara bisa pilih buah mana yang harus dimakan. Saudara bisa pilih kapan mau makan. Saudara bisa pilih berapa banyak mau makan. Saudara bisa pilih kapan kenyang, kapan lapar. Saudara bisa pilih waktu untuk mengakses. Tapi jadi murid Tuhan itu repot. Waktunya terserah Tuhan. Waktunya ditentukan Tuhan. Besar kecilnya pengetahuan yang dibagikan terserah Tuhan. Kapan perlu dibagikan juga terserah Tuhan. Saudara, Pak Stephen Tong pernah cerita tentang anak pejabat di Tiongkok yang dilatih oleh seorang guru yang hebat sekali. Ini guru hebat luar biasa. Nah anak bangsawan ini, anak pejabat ini nakal bukan main. Dia selalu bikin gurunya nangis. Jadi guru yang laki-laki pun nangis sama dia. Dan guru gak bisa marahin dia karena papanya pejabat. Jadi anak ini nakal, tidak bisa dididik. Kemudian anak ini mulai punya prinsip. Pokoknya kalau ada guru baru, saya mau pecahkan rekor bikin dia berhenti. Rekor terakhir 1 minggu. Rekor terbaru saya mau bikin 5 hari. Maka guru baru disewa oleh papanya. Nak, ini ada guru baru ya, dengar ya. Anaknya pura-pura baik. Ya, saya akan dengar. Lalu guru mulai mengajar, kita akan belajar ini. Gak mau. Kamu gak boleh gitu. Kenapa mesti ajar ini? Kenapa? Kamu memang lebih pintar dari saya. Gurunya mau marah pun gak bisa karena anak pejabat. Kalau anak pendeta bisa dimarahin. Gitu ya. Ini anak pejabat. Nah, maka gurunya mengatakan, saya mau ajar kamu. Gak mau. Coba buktikan kamu layak jadi guru saya. Kamu lebih bodoh dari saya. Coba saya uji kamu. Wah, ini murid uji guru. Akhirnya guru gak tahan dalam 3 hari minta berhenti. Anak ini senang. Rekor 3 hari. Akhirnya papanya cari guru terbaik. Nah muncul satu guru yang dianggap terbaik. Papanya undang, mohon ajar anak saya. Ini guru sudah tua, badannya kecil, sedang duduk di rumahnya. Di desa, di dekat sebuah bukit yang ada air terjunnya. Ya kira-kira gitulah guru-guru zaman itu di daerah Tiongkok. Akhirnya papanya mengatakan, tolong ajar anak saya. Guru mengatakan, oke, tapi kamu tidak boleh intervensi. Saya tidak mau diganggu sama kamu. Saya apain anakmu, terserah saya. Kamu gak boleh bela dia. Iya, saya sudah kapok bela dia. Dia nakal bukan main. Jangan-jangan besar jadi koruptor, jadi penjahat. Saya takut sekali. Tolong didik, saya tidak ikut campur. Oke. Maka gurunya datang kasih pengumuman. Oke nak. Wah guru, muridnya sudah senang sekali ada guru datang. Dia duduk, dia mengatakan saya mau bikin guru ini berhenti dalam 2 hari. Lalu guru mengatakan, oke, hari ini kita libur. Anak itu kaget. Hore libur.
Wah, guru ini lumayan ya. Jadi kapan kita masuk sekolah lagi? Masuk lagi belajar 3 hari lagi. Hari ini libur. Oke. Akhirnya gurunya pulang, anaknya keluyuran main. Papanya heran, "Nak, kenapa kamu gak sekolah?" Guru bilang libur. Oh gitu ya? Oh iya, saya gak boleh intervensi. Oke lah, ini guru hebat kok. Mungkin dia lagi capek. Oke. Kapan belajar lagi? Katanya 3 hari lagi. Oh iya, sudah. 3 hari kemudian guru itu datang lagi. Muridnya sudah siap, saya bikin kamu berhenti dalam 2 hari. Lalu guru mengatakan, "Nak, kita sekarang libur." Anak itu kaget lagi. Hore, ini dia mulai suka gurunya. Kapan kita ketemu lagi guru? Kita ketemu lagi 3 hari dari sekarang. Oke, dia main-main lagi. Papanya tanya, kenapa main-main lu? Kenapa gak belajar? Libur Pak, libur lagi. Wah, salah pilih guru, ini udah tua, energinya gak ada. Akhirnya 3 hari kemudian guru datang lagi, nah muridnya sudah ada di situ. Oke, saya bikin dia berhenti dalam 2 hari. Gurunya mulai, sekarang libur lagi seminggu. Murid itu kaget, kok libur terus ya? Guru, kenapa libur terus? Ya terserah saya dong, papamu sudah serahkan ke saya yang atur kurikulum, saya yang atur jadwal. Sekarang liburnya 1 minggu. Anak ini bilang, seminggu? Ini dia mulai rasa ditipu gitu. Kamu dibayar papa kok gak ngajar? Gak boleh gitu, kamu harus mengajar. Ya tunggu seminggu lagi. Pokoknya kamu harus kasih pengetahuan, tunggu seminggu lagi. Wah, anak ini marah. Akhirnya anak ini tidak main-main, dia duduk dengan muka marah. Papanya tanya, kenapa kamu marah-marah? Guru tuh gak mau ngajar loh Pak. Sekarang saya libur seminggu. Saya juga bingung kata papanya. Tapi saya sudah janji tidak intervensi. Papa harus intervensi, saya mau belajar. Tumben lu mau belajar. Nah tapi saudara jangan tiru ini ya. Nanti guru sekolah minggu mengatakan hari ini libur. Saudara nanti dipanggil koordinator sekolah minggu, saya gak tanggung jawab. Anak itu sangat marah, saya merasa ditipu. Minggu depannya dia sudah tunggu-tunggu, kapan sih guru ini datang, gak pernah ngajar. Akhirnya gurunya datang, oke, sekarang kita belajar huruf. Nah akhirnya belajar, anak ini jadi mau belajar. Lalu dia mulai, ini huruf, lalu anak itu tulis. Ini huruf, ya tulis. Selesai apa? Hari ini selesai, libur 2 minggu. Anak ini marah, dapat 2 huruf libur 2 minggu. Terserah saya, gurunya pergi lagi. Wah anak ini bosan sekali. Maka 2 minggu kemudian gurunya datang, dia bilang, "Guru jangan libur lagi ya, aku mau belajar." "Lu gak nakal gak ada libur." Oke, saya gak nakal gak libur. Oke belajar ya. Dia mulai belajar banyak hal, mulai belajar musik, mulai belajar apa, dia mulai senang. Ternyata guru ini banyak keahlian. Bisa ajar musik, bisa ajar gambar, bisa ajar huruf. Dia mulai senang. "Guru, kita belajar lagi besok ya?" "Boleh." "Besok belajar lagi?" "Boleh." Lalu guru mengatakan, "Minggu depan libur." "Guru jangan libur. Jangan libur, saya udah gak mau libur, saya capek libur." "Kenapa gak mau libur?" "Kan lu bisa main-main." "Saya mau belajar, saya mau tahu. Kamu tahu banyak, aku ingin tahu dari kamu." Nah sekarang gurunya mengatakan, "Kamu perlu saya?" "Iya saya perlu kamu." "Mau dengar saya?" "Mau." Baru boleh jadi murid. Oh jadi sebelumnya baru pramurid. Sekarang baru beneran murid. Wah sekarang murid ini dengerin gurunya. Ternyata gurunya lebih disiplin waktu dia udah jadi murid ketimbang pramurid. Waktu dia bikin huruf salah, pok dipukul tangannya. Kenapa pukul tangan saya?" "Karena kamu salah tulis." "Saya lapor papa." "Papamu gak akan bertindak, kalau papa bertindak saya berhenti." "Oh ya sudah. Oke lah maaf saya salah tulis." Salah gambar, pok dipukul lagi. Akhirnya anaknya bilang, "Saya tantang kamu berkelahi. Kamu sudah pukul saya 2 kali, kita berkelahi." Gurunya bilang, "Boleh, pelajaran berikut kungfu." Wah ternyata guru kungfu juga. Waktu muridnya mau coba lawan, langsung dibanting sama gurunya. Muridnya mengatakan, "Guru, saya takluk sama kamu." Nah ini cara menaklukkan murid ya. Tapi saudara jangan terlalu literal gitu ya. Coba selidiki konteks saudara, jangan sampai ada kungfu-kungfuan juga. Nah maka murid ini mau belajar, akhirnya dia jadi orang yang benar-benar berkualitas, dididik oleh guru yang baik. Saudara, guru yang baik itu mahal. Guru itu bukan profesi. Orang bilang, mau jadi guru langsung jadi guru. Guru itu panggilan. Orang yang bisa jadi guru benar-benar berharga. Dan orang seperti ini gak banyak. Meskipun banyak orang berprofesi guru, yang benar-benar dipanggil dengan kualitas guru, itu tidak banyak. Maka kalau saudara ketemu guru yang baik, benar-benar harus dihargai. Ada lagu himne guru ya. Kemarin saya bahas tentang him di GKY Pluit, lalu mereka mengatakan, "Kenapa ada gereja cuma mau him? Itu kan lagu sudah abad 19. Saya mengatakan him itu bukan cuma lagu Kristen abad 19. Coba himne guru abad berapa? Itu lagu untuk memuji. Kadang umumnya memuji Tuhan, tapi juga bisa memuji kondisi-kondisi yang ada di dalam dunia misalnya. Jadi him ini kata umum. Sehingga kalau orang mengatakan ada gereja maunya him, ada gereja maunya kontemporer. Ini kategori agak salah ya. Karena di dalam lagu kontemporer juga ada him. Di dalam lagu him ada yang kontemporer, ada yang lama. Jadi kayaknya urutan waktu di dalam kata kontemporer itu nggak tepat dibandingkan dengan him kalau berbicara soal genre musik. Oke, ini kita nggak bahas lagi, saya udah bahas kemarin. Nah maka saudara sekalian, ketika saudara menemukan guru yang baik, hargai guru itu. Belajar dari dia, dengar baik-baik, jangan biarkan ajaran dia lewat.
Nah tapi guru yang kurang baik jangan dihina ya. Saudara jangan suruh anak saudara ke sekolah dan mengatakan, ini kalau guru gak baik gak usah denger nak. Lawan aja, ajak dia main kungfu, jangan. Nah maka saudara sekalian, guru yang baik itu sangat penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah jika engkau jadi muridnya Tuhan. Apakah Tuhan jadi gurumu? Apakah engkau belajar dari Tuhan? Apakah engkau mau taat sama Tuhan? Tapi kalau Tuhan jadi guru, waktunya terserah Tuhan. Begitu saudara mau belajar, Tuhan bilang libur seminggu. Saudara bilang, Tuhan kok libur lagi? Begitu saudara masuk cuma diajar 2 huruf, lalu Tuhan bilang libur sebulan. Wah celaka, ini libur terus. Nah termasuk kita ya, kita mau belajar dari gereja, tapi kita nggak mau ikuti waktunya gereja. Kalau aku lagi niat belajar, aku datang. Kalau enggak, aku nggak mau datang. Nggak bisa. Gereja atur, tiap Jumat ada PA. Saudara datang atau enggak? Atau tiap Sabtu bagi remaja atau pemuda. Engkau datang atau tidak? Kalau ada seminar, bukan terserah waktumu. Tuhan yang atur waktunya lewat gereja. Gereja pun belajar tunduk sama Tuhan. Bukan dengan arbitrer tiba-tiba tentukan waktu sesuka hatinya. Maka ketika Tuhan tentukan waktunya belajar, jangan bolos. Ketika Tuhan mengatakan jadilah murid, sekarang aku mau buka kelas, jangan bolos. Ketika Tuhan memberikan firman, jangan tidak dengar. Ketika Tuhan membentuk saudara dalam hidup, jangan tidak dengar. Ketika Tuhan banting saudara dengan pelajaran kungfu, jangan marah sama dia. Biar terima bentukan dia. Ini semua adalah Tuhan sebagai guru yang mau mengajar kita. Maka desain manusia sebenarnya adalah desain disciple. Manusia itu murid. Murid dari siapa? Murid dari guru yang agung yaitu Tuhan. Tapi sejak awal manusia berdosa, manusia sudah putus relasi kepada Tuhan sebagai guru. Kami mau punya pohon pengetahuan baik dan jahat saja. Kami mau sumber lain yang bisa diakses kapanpun kami mau, yang bisa diperoleh kapanpun kami suka. Tapi Tuhan tidak setuju hal ini, maka Tuhan mengizinkan manusia jatuh dalam dosa. Dan setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mau panggil lagi manusia untuk jadi murid. Tuhan panggil lagi mereka menjadi milik Tuhan. Maka di dalam bait suci, Tuhan memberikan setting pengajaran. Bait suci adalah sumber pengajaran bagi Israel. Dan ketika Israel di diaspora, diusir, dibuang ke negara lain, mereka bikin sinagog, mereka bikin rumah doa. Di sinagog atau rumah doa itu kayak PRI gitu. Kalau sinagog itu MRI gitu ya. Nah di sinagog mereka belajar, di rumah doa mereka juga belajar mendapatkan firman. Mereka dengar firman dan mereka menjadi murid. Nah apa jadinya kalau manusia tidak mau jadi murid? Kalau tidak mau jadi murid, manusia akan jadi crowd. Akan jadi kelompok yang tidak terdidik. Akan jadi kelompok yang tidak tahu bagaimana punya hikmat untuk hidup. Maka saudara, selain saudara belajar di sekolah, selain saudara belajar baca buku, selain saudara belajar segala pengetahuan yang penting untuk saudara akses, harap imbangi juga dengan menjadikan Tuhan gurumu. Biar kita mulai belajar mengerti, mengaitkan. Saya belajar matematik. Bagaimana kaitkan matematik dengan pengenalan akan Tuhan ya? Saya kerja di dalam bidang ini. Bagaimana kaitkan bidangku dengan Tuhan? Nah ini perlu dipelajari. Maka biar kita jadi murid yang tunduk kepada Tuhan, dan biar kita jadi murid yang diizinkan Tuhan menjadi muridnya. Nah di dalam bagian yang kita baca, dikatakan Tuhan naik ke atas bukit dan dia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ini mirip dengan perjanjian lama di dalam kitab Keluaran. Tuhan panggil Musa datang dan cuma Musa yang boleh datang. Sekarang Tuhan naik ke atas bukit, dia seperti reenacting God. Tuhan menindakkan kembali, membuat peran Tuhan di dalam Keluaran berada di dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah Tuhan di dalam perjanjian lama. Dia naik ke atas sebuah bukit, lalu dia panggil murid. Kalau dulu Tuhan di dalam kitab Keluaran cuma panggil Musa, Yosua ikut temani, tapi setelah itu dia berhenti di tengah. Hanya Musa yang bisa menembus awan dan bertemu Tuhan. Sekarang Tuhan panggil ada 12 orang. 12 yang boleh datang. Tuhan panggil sekarang seluruh suku Israel, bukan hanya Musa. Sekarang semua orang menjadi diwakili oleh kehadiran dari 12 rasul ini. Maka Tuhan panggil mereka 12. Dan 12 ini adalah angka representatif. Kalau ada 12 orang dipanggil, berarti tiap orang itu mewakili satu kelompok atau satu suku. 12 suku Israel diwakilkan oleh para murid ini. Maka saudara sekalian, yang menjadi milik Tuhan adalah yang akan dibimbing oleh Tuhan sendiri dan dibimbing oleh 12 murid ini. Maka sebelum mereka menjadi pengajar, mereka jadi murid dulu. Tuhan panggil mereka naik di atas gunung dan Tuhan mulai mengajar mereka. Bagaimana pengajaran Tuhan berikan? Dikatakan di dalam ayat 14, Tuhan mengajar mereka karena mereka ditetapkan untuk memberitakan Injil, untuk menyertai dia, dan untuk diberi kuasa mengusir setan. Berarti mereka ini diajar untuk jadi mirip Kristus. Kristus naik ke bukit, Kristus panggil mereka, dan Kristus mengatakan, saya mau kamu seperti saya. Belajarlah untuk mirip saya. Apa tujuan belajar bersama Kristus? Supaya engkau jadi mirip Kristus.
Saudara, buku seorang bernama Plato atau Platon, itu satu yang paling penting adalah Politia atau Republik. Beberapa ahli Plato mengatakan Republik atau Politeia dalam bahasa Yunani adalah strategi Plato untuk dunia pendidikan. Apa itu dunia pendidikan? Dunia pendidikan diperlukan untuk menghasilkan pemimpin. Pemimpin seperti apa yang bisa dihasilkan oleh dunia pendidikan? Pemimpin seperti Sokrates. Nah, ini sebenarnya adalah motivasi di balik penulisan Politeia. Plato mau mengatakan, sayang di dunia cuma ada satu Sokrates. Sayang cuma dia sebenarnya yang layak jadi raja. Semua raja lain maunya diri, maunya tunjukkan diri hebat, maunya nunjukkan diri paling punya pengetahuan. Tapi Sokrates lain. Sokrates tidak sombong. Sokrates bertanya kepada orang lain. Sokrates mau dikoreksi. Sokrates mau mengoreksi. Sokrates mau di dalam keadilan. Sokrates mau berbicara dengan orang lain. Sokrates mau mendengarkan ide orang lain. Ini orang sangat baik. Maka Plato mengatakan satu kalimat. Dia tidak pernah ketemu orang semanis, sebaik, sebijak, seramah, sesabar, setajam, setulus Sokrates. Sayang, cuma satu orang seperti dia. Lalu dia mulai pikir, bagaimana jadinya kalau kota-kota di Yunani, termasuk Athena, dipimpin oleh seorang mirip Sokrates. Nah, ini yang bikin dia sangat bersemangat. Oh, kalau gitu mesti ada sekolah, mesti ada akademia, mesti ada dunia pendidikan. Nah, maka dia tulis Politeia dengan harapan orang mulai tergugah untuk bikin dunia pendidikan supaya bisa mencetak new Socrateses. Banyak Sokrates baru untuk jadi pemimpin negara. Nah, ini tujuan pendidikan, mirip dengan tokoh yang penting. Dan Yesus mengatakan, kamu saya didik untuk jadi mirip saya. Kamu saya didik untuk meneladani saya. Dan murid-murid belajar, mereka diberikan kata-kata Injil, dan mereka diberikan kuasa untuk mengusir setan seperti Kristus. Lalu nama mereka disebut, dan biasanya kalau kitab suci perjanjian baru menyebut nama yang disebut adalah nama yang sangat dikenal oleh pembaca mula-mula. Nah, tentu 12 murid ini sangat dikenal, dan mulai diberikan nama-namanya. Namanya adalah Simon yang diberi nama Petrus. Petrus adalah little rock, sedangkan Tuhan adalah the true rock, batu karang yang sejati. Kemudian berikutnya ada Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Banyak penafsir mengatakan ini dua orang sangat hot-headed, hot-blooded, gampang marah. Pokoknya apapun udah ngamuk duluan, ngamuk baru mikir. Bertindak baru tanya, gebuk baru tanya, gitu. Gebuk baru wawancara. Nah, ini kira-kira mereka ya, orang sangat emosional, sangat galak. Sedangkan yang lain tidak disebut gelar apapun. Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot. Saudara, kalau menemukan ada perbedaan nama, jangan lupa orang Kristen mula-mula itu bisa punya 2, 3, bahkan 4 nama. Ada nama Yahudi, nama Kristen, 2 nama. Ada nama untuk menyembunyikan identitas, ada nama julukan dan lain-lain. Jadi keragaman nama adalah hal yang wajar terjadi. Nah, saudara sekalian, dikatakan bagian terakhir, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, kita sudah mendapatkan pengajaran, menjadi murid itu penting. Tuhan mendesain manusia untuk jadi murid. Dan sekarang Tuhan sedang pulihkan itu lewat pemuritan lewat Kristus. Pemuritan gerejawi adalah pemuritan untuk memunculkan manusia menjadi manusia sejati. Apa itu manusia sejati? Kamu menjadi murid Tuhan. Bagaimana jadi murid Tuhan? Dengan menjadi murid gereja. Maka pemuritan ini tidak berarti KTB, bukan berarti bukan KTB juga ya. Pemuritan tidak identik dengan KTB. KTB adalah salah satu metode pemuritan. Tapi pemuritan yang dimaksud adalah mengikut Tuhan. Belajar setia kepada Tuhan, belajar mengerti gerakannya Tuhan. Jika Tuhan gerak, saya mau ikut. Kalau Tuhan jalan, saya mau ikut. Karena Tuhan mengatakan murid-murid ini dipilih oleh Tuhan untuk menyertai dia. Maka ada beberapa prinsip yang kita perlu pahami. Yang pertama itu murid dipilih Tuhan. Tuhan sendiri yang pilih. Dan dari yang dipilih, ada yang akan hilang. Loh, bukannya kaum pilihan gak mungkin hilang. Saudara, yang ditetapkan untuk selamat tidak akan hilang. Tapi yang Tuhan izinkan jadi murid, belum tentu yang Tuhan pilih untuk selamat. Ini mengherankan ya. Jadi banyak orang diberi kesempatan jadi murid, tapi ternyata tidak semua punya iman kepada Tuhan. Banyak orang berkumpul di dalam gereja, tidak semua benar-benar percaya kepada Kristus. Nah, itu sebabnya mari kita selidiki diri. Apakah saya sudah sungguh-sungguh percaya Kristus? Atau jangan-jangan di dalam hidup saya cuma mengaku Kristus tapi tidak pernah kenal dia benar-benar. Mari kita uji, mari kita selidiki apakah saya murid yang Tuhan pilih tapi berhenti di situ. Atau saya adalah orang yang Tuhan sudah pilih untuk diselamatkan, baru Tuhan jadikan saya murid. Nah, inilah yang harus kita selidiki bersama. Dan biarlah kita dengan peka melihat siapa diri saya, siapakah saya. Apakah saya masuk kelompok murid yang diselamatkan,
Atau jangan-jangan saya seperti Yudas Iskariot yang meskipun dipilih jadi murid, ternyata bukan orang yang mau benar-benar ikut Tuhan. Nah, inilah yang menyedihkan dari bagian ini. Karena saudara kalau baca ya di dalam bagian Markus, selalu akan ada peristiwa menakjubkan. Lalu beberapa kali ini cukup sering, sangat sering bahkan, akan muncul manifestasi dari setan. Setan sering muncul di dalam Markus, lebih daripada kitab Injil manapun. Maka ketika Tuhan lakukan mujizat, ada orang kerasukan muncul. Tuhan melakukan apa? Ada orang kerasukan muncul. Tuhan menyembuhkan, ada orang mengatakan dia mirip setan, mirip Beelzebul. Jadi setan sering muncul, pola munculnya setan di dalam Markus. Ini menjadi bidang studi yang menarik bagi orang-orang perjanjian baru. Kenapa ya? Muncul lagi. Dan di dalam narasi pemanggilan murid juga muncul setan, namanya Yudas Iskariot. Tuhan panggil murid, pulihkan mereka jadi miliknya. Tapi setelah itu ternyata satu di antaranya adalah setan. Nah, bagaimana supaya kita menyelidiki diri? Apakah yang unik dari Yudas Iskariot? Kenapa dia akhirnya jatuh ke tangan setan dan tidak benar-benar mau percaya Tuhan? Kalau Alkitab mengatakan karena dari awal motivasi dia hanya uang. Berapa besarnya uang merusak kita? Itu akan jelas diberitakan oleh kitab suci. Kita selalu pikir mencari uang adalah hal netral. Tapi Alkitab berkali-kali menyeimbangkan dengan mengatakan cinta uang itu bahaya besar bukan main. Jika engkau cinta uangmu lebih daripada orang, karena engkau tidak mau menolong orang lain, maka engkau berada dalam kecelakaan. Jika uangmu lebih penting daripada pekerjaan Tuhan, maka engkau ada dalam kecelakaan. Nah, Yudas adalah orang yang matanya lihat uang terus. Karena dia terus lihat uang, maka dia dipercaya jadi bendahara oleh kelompok organisasi yang kurang pintar membaca orang. Gitu kan? Masa orang suka nyolong jadi bendahara? Siapa sih yang pilih? Waduh, yang pilih Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus mungkin juru selamat, tapi dia mungkin bukan organisator yang baik ya. Kayaknya dia bukan human resource department, skillnya bukan di situ. Jadi ketika ditaruh untuk merekrut orang salah. Saudara, Yesus nggak pernah salah rekrut. Leonard Ravenhill mengatakan orang terbaik untuk membaca karakter adalah Yesus. Yesus yang paling tahu karakter manusia. Yesus pilih Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia. Bukan karena Yesus salah pilih. Tapi heran ya, Yesus mencintai semua murid. Karena ini dikatakan di dalam Injil Yohanes. Sebelum Yesus membersihkan kaki murid-murid dikatakan, sama seperti Yesus Kristus mengasihi mereka, demikian juga dia mengasihi mereka. Tapi satu di antara mereka menolak cinta kasih ini. Nah, ini cinta kasih umum ya, bukan cinta kasih pilihan. Karena cinta kasih pilihan yang menyelamatkan, anugerah khusus keselamatan, itu tidak diberikan ke Yudas. Tapi anugerah umum pertemanan, persahabatan, cinta kasih Tuhan Yesus di bumi ini, itu dia rela berikan ke semua murid. Yesus mencintai murid-muridnya. Dan satu muridnya mengkhianati dia. Ini adalah pertanda bahwa Tuhan mau menebus kita dengan cara dikhianati. Karena pengkhianatan adalah salah satu kekacauan yang terjadi di dalam dunia yang dialami oleh kita. Dan Yesus mengatakan, semua lukamu saya pikul. Engkau terluka karena maut, saya juga terluka karena maut. Engkau dihancurkan karena dosa, saya pun dihancurkan karena dosamu. Engkau dikhianati temanmu, saya pun dikhianati temanmu. Apa yang menjadi efek dari dosa? Itu kena kepada Tuhan Yesus. Maka pemilihan terhadap Yudas ini sengaja Yesus lakukan karena Yesus ingin meninggalkan dunia sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh Bapanya. Jadi saudara bayangkan betapa menakutkannya ini. Narasinya adalah narasi indah. Tuhan memulihkan posisi manusia menjadi murid, tapi di tengah murid itu ada setan, ada Yudas Iskariot. Kenapa Yudas jadi Yudas? Karena Yudas terlalu cinta uang. Cintanya kepada uang lebih besar daripada kesadaran akan perlunya juru selamat. Biarlah kita menyadari aspek ini. Menjadi orang-orang yang mau jadi murid, menjadi orang-orang yang mau tunduk kepada Tuhan, dan menjadi orang-orang yang peka bila mana diri kita sudah terseret jauh dari Tuhan, oleh karena hati kita mencintai uang, mencintai kenyamanan, mencintai kemewahan, mencintai hawa nafsu, lebih daripada Tuhan. Nah, kiranya Tuhan memimpin kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena tidak ada kemungkinan kami dapat ketahui kebenaran, kecuali kami menjadi murid-Mu. Maka tolonglah bimbing kami, sehingga apa yang kami pelajari di dunia dapat kami kaitkan dengan pengenalan kami akan Tuhan. Didiklah kami di dalam kebenaran-Mu. Jadilah guru kami ya Tuhan. Dan biarlah kami menjadi murid yang menjauhkan diri dari segala kecemaran, supaya kami setia mengikuti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.